Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dodi. Rambutnya klemis, Kak Dodi. Wah, terima kasih. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Pak, baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Wah, saya senang sekali ketemu sama kalian semua ya. Akhirnya bisa ketemu sama kalian meskipun tidak secara langsung, tapi saya bersyukur sekali bisa ketemu sama kalian lewat webmeet ini ya. Semoga saja kalian semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Saya absen Iya, dulu. Pak. Oke, sebentar. Saya absen dulu. Oke. Saya pengen dengar suaranya, nanti kalau saya absen silakan bersuara ya. Oke. Panji. Iya, Bapak. Saya pengen dengar suaranya Panji. Ini udah ada tapi belum ada suaranya Pak. Ya Panji ya. Hadir, Pak. Oh, terima kasih. Ya. Akhirnya Panji hadir. Oke. Wulandari, Dir? Hadir, Bapak. Oke, terima kasih. Saya senang sekali mendengar suaranya yang semangat semua ya ternyata hari ini. Oke, kita hari ini akan sama-sama belajar mengenai perencanaan karir. Seperti kita ketahui bahwa kalau masalah karir ini kan kelas 12 sangat membutuhkan masalah karir ini ya, materi ini. Sehingga nantinya tidak terjadi blunder ketika sudah lulus, gak ada rencana. Itu benar sekali. Oke, tujuan dari pelajaran hari ini adalah untuk membantu kalian agar kalian semua dapat mengidentifikasi pengertian karir. Itu yang pertama. Selanjutnya, kalian nanti akan terbantu dan dapat mendeskripsikan pengertian perencanaan karir. Setelah itu nanti kalian semua akan terbantu untuk mengevaluasi pemahaman perencanaan karir. Dan di akhirnya nanti kalian semua akan bisa membuat pilihan perencanaan karir yang tepat sesuai dengan diri kalian masing-masing. Jadi seperti itu. Sebelum kita lanjut, apa ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, jadi semuanya sudah siap semua ya untuk memulai materi hari ini? Siap. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ya, kalau kalian mendengar masalah karir, kira-kira yang terbesit di pikiran kalian itu apa? Silakan bersuara. Pekerjaan, Pak. Pekerjaan. Pak. Bagus. Apalagi? Masa depan mungkin, Pak. Masa depan. Uang, Pak. Apalagi? Uang. Uang, Pak. Uang. Pekerjaan. Uang. Cinta, Pak. Cinta. Wah, karir, pekerjaan, uang, cinta. Bagus. Jabatan, Pak. Kuliah, Pak. Kuliah. Jabatan. Pinter banget. Oke. Kuliah. Jadi, Nanti, Pak. Kuliah. gimana, Anggita? Oh, tadi siapa yang berbicara? Ya, bagus sekali, benar sekali. Kalau kamu bicara tentang karir, pasti ada hubungannya dengan pekerjaan, dengan uang, dengan jabatan. Itu semuanya memang berbicara tentang karir. Namun, kalau kita bicara tentang karir, seharusnya kita itu harus mengetahui karir itu secara luas sekali. Untuk membantu kalian belajar tentang karir, saya akan coba tayangkan melalui PowerPoint.
Oke, apakah sudah nampak PowerPoint-nya? Sudah nampak ya? Sudah nampak ya? Oke, Sudah, Pak. sudah nampak. Baik, terima kasih Yusron. Baik, kita kalau misalkan bicara mengenai perencanaan karir, tentunya ada beberapa pertanyaan yang terbesit di pikiran kita. Setelah lulus, kira-kira rencana final yang akan kamu lakukan setelah lulus SMK itu apa? Kalian semua ingat bahwa kalau keputusan tanpa rencana itu nanti akan hasilnya blunder. Jika ingin hasilnya baik, maka rencana yang harus matang. Jika ingin hasilnya baik, maka rencananya harus matang. Tadi sudah dijelaskan untuk kegiatan hari ini ada tujuan-tujuan yang akan membantu kalian agar supaya kalian semua bisa akhirnya nanti merencanakan karir yang tepat untuk diri kalian. Seperti itu. Oke. Menurut Sandrock 2003 menjelaskan bahwa masalah karir ini merupakan salah satu jenis permasalahan yang sering dijumpai pada siswa remaja. Kalian ini sudah memasuki masa-masa remaja akhir tentunya. Jelas, permasalahan tentang karir ini menjadi masalah yang pokok sebagai untuk kalian kelas 12 terutamanya. Biasanya ada pertanyaan yang sering muncul ini di benak kalian terkait permasalahan karir. Apa saja itu? Yaitu bagaimana menyiapkan diri untuk masa depan. Kemudian jenis pendidikan apa saja ya yang harus ditempuh untuk mencapai pekerjaan atau karir yang diinginkan. Serta bagaimana cara untuk mencapai karir atau pekerjaan tersebut. Saya konfirmasi dulu. Apakah memang kelas 12 itu sering sekali muncul pertanyaan seperti ini, guys? Iya, Pak. Benar sekali ya? Iya, Pak. Nah, memang di usia-usia seperti kalian, permasalahan karir ini menjadi permasalahan yang sering sekali dijumpai. Dan 3 pertanyaan ini biasanya pertanyaan yang sering muncul di benak kalian. Benar apa tidak? Betul. Betul. Oke, terima kasih responnya. Terima kasih, Houston. Yes. Oke, sebelum ke arah sana nantinya, kita wajib tahu ini. Apa sih karir itu? Tadi semua sudah menjawab masalah karir tentang jabatan, tentang pekerjaan, uang, itu benar sekali. Namun, secara rincinya, karir itu bisa dikaitkan dengan bagaimana individu itu melihat dirinya, potensi diri, bakat, minat, keterampilan, itu sering sekali berhubungan dengan karir. Yang kedua, karir itu juga bisa diartikan sebagai perkembangan individu. Mulai dia kecil sampai dia dewasa. Self-development-nya. Kemudian karir juga berhubungan dengan perjalanan hidup individu yang bermakna. Jadi nggak semua perjalanan hidup individu adalah karir, cuman perjalanan hidup yang bermakna itu yang bisa dikaitkan dengan karir. Yang keempat, yang terakhir, kalau kita bicara masalah karir, erat hubungannya dengan harapan tentunya. Ada pertanyaan mungkin tentang karir? Sudah cukup jelas? Oke. Bisa diartikan bahwasanya karir adalah sekedar mengerjakan sesuatu atau bekerja di suatu tempat. Bukan hanya itu, tapi karir merupakan manifestasi dari hidup dan kehidupan individu itu sendiri. Karena karir yang akan diteliti adalah seputar perencanaan karir yang dibuat individu dalam sebuah pendidikan, nantinya harapannya akan diaplikasikan dalam sebuah pekerjaan. Yaitu manifestasi dari perencanaan hidup seseorang dari nol sampai tujuannya tercapai. Itu adalah pengertian karir secara lebih rinci, guys. Seperti itu. Oke, tadi Pak Du jelaskan bahwasanya perkembangan karir seseorang adalah tahapan-tahapan kehidupan yang bermakna. Ini adalah perkembangan karir yang nampak ya. Saya sebutkan adalah perkembangan karir seseorang di aspek akademis mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai dia mendapatkan dream job-nya atau pekerjaan impiannya. Seperti itu, guys.
Nah, kemudian biasanya ketika kamu mau menjelang lulus, ada beberapa pilihan-pilihan yang itu bila ditentukan tanpa rencana, akan sedikit kesulitan untuk kamu menentukan mana yang tepat sesuai dengan diri kamu. Entah setelah lulus kamu nanti mau kerja, atau mau kuliah, atau berwirausaha, kursus, atau menikah. Ada yang lulus mau menikah? Panji langsung menikah nanti? Atau Wulandari pengen menikah langsung? Saya Pak, Ya, Pak. saya Pak yang ngebet Pak. Yusron pengen menikah? Saya masih Saya pengen bisa, menikah Pak. dengan Wulandari Pak. Yusron pengen menikah dengan Wulandari? Wah, Ya, nanti kalau boleh jadi Pak, boleh. saya diundang ya, Yusron sama Wulandari ya. Sepertinya ada cinlok ya, sepertinya ya. Nggak wes, Pak. Kalau Oke, gitu itu adalah- mau kerja saja. Wah, nah itu rencana yang sangat bagus sekali. Pokoknya harus direncanakan dengan matang. Kalau keputusan nggak rencana dengan matang, nanti blunder. Nanti ketika udah nikah, lo kok ngene wongi rek gitu. Tiba ngeletek rek. Lah itu karena keputusannya dibuat dalam keadaan tanpa rencana, seperti itu guys. Itu permasalahan yang sering terjadi kalian. Oke. Intinya adalah kalian menghadapi sebuah permasalahan yang kebanyakan remaja seusia kalian itu mendapati masalah ini. Terutama ketika kamu menjelang lulus, guys. Itu adalah permasalahan intinya. Artinya adalah ketika kamu membuat keputusan tanpa rencana, itu nantinya hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginan kita. Untuk itu, hari ini guys, hari ini kalian semua akan melakukan sebuah penyelidikan untuk mendapatkan sebuah solusi dari sebuah masalah, yaitu masalahnya adalah perencanaan karir. Tentunya saat ini kan kalian belum pernah kan merencanakan karir yang tepat? Ada yang sudah pernah melakukan perencanaan karir yang tepat? Belum Pak. Sudah berencana, Pak, tapi nggak tahu tepat apa tidaknya. Oke, sudah berencana tapi tidak tahu itu tepat atau tidak. Oke, hari ini harapannya dengan kalian melakukan sebuah penyelidikan ini, nanti di akhir sesi kamu akan mendapatkan sebuah solusi. Bagaimana caranya mendapati atau mendapatkan sebuah solusi, yaitu cara merencanakan karir yang tepat. Setuju ya? Ya. Oke, itu Siap, adalah Pak. permasalahan intinya, guys. Oke, itu adalah permasalahan intinya. Dan nantinya kamu nggak sendirian, tenang aja. Kamu akan melakukan penyelidikan dalam suasana kelompok. Itu ya, guys ya. Tadi Pak Do sudah mengirimkan LKPD ke WhatsApp grup kita. Kalian bisa cek di WhatsApp grup kita. Itu ada 2 LKPD. Apa sih Pak 2 LKPD itu? Tenang saja, LKPD itu adalah lembar untuk membantu kalian agar bisa melakukan penyelidikan dan bisa melakukan apapun pertanyaan solusi yang diminta oleh kegiatan hari ini, guys. Gitu. Lakukan penyelidikannya dalam kelompok. Oke ya. Kelas ini nanti akan saya bagi menjadi 5 kelompok ya. Ini saya Siapa? hitung anaknya ada 35. Ada 35 siswa. Nanti masing-masing kelompok berjumlah 7 orang. Berjumlah 7 orang. Saya tidak akan membagi kelompok, kamu tentukan kelompoknya sendiri ya. Bisa ya? Siapa? Bisa, oke. Nanti nama-nama kelompoknya kita share di WhatsApp group. Oke, lakukan sebuah penyelidikan dalam diskusi kelompok. Kamu bisa menggunakan sumber apapun. Kamu bisa menggunakan sumber apapun yang kamu punya, asalkan sumber itu harus sumber yang valid atau yang bisa dipertanggungjawabkan. Paham ya? Siapa? Paham ya, guys? Oke, Paham. siap. Oke. Lakukan sebuah penyelidikan, sebuah diskusi dalam kelompok yang satu kelompoknya berisi 7 orang. Kemudian buatlah laporan tersebut dalam bentuk PPT sederhana. Kamu nggak perlu bingung masalah PPT, guys. LKPD yang saya
sharekan kepada grup kelas itu sudah berbentuk LKPD. Jadi kamu tinggal tuangkan isi diskusi kelompok kamu itu di dalam LKPD kelompok. Oke, paham ya? Oke. Kemudian waktu diskusi kita adalah 15 menit, guys. Kamu bisa diskusi melalui chat di WhatsApp group. Hasilnya nanti oleh salah satu anggota akan dituangkan di LKPD yang berbentuk PowerPoint. Apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti ya? Iya Pak. Berarti Siap. nanti kita berarti nanti kita bikin PowerPoint per kelompok ya Pak. Benar sekali Anggita. Kemudian kira-kira apa saja yang akan dilakukan penyelidikan? Hal apa saja yang dicari? Yang pertama, deskripsikan mengenai pengertian karir. Meskipun tadi Pak Jo sudah menyinggung masalah pengertian karir, kamu wajib mencari tahu apa sih pengertian karir itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, deskripsikan mengenai pengertian dari perencanaan karir. Kemudian analisislah pentingnya perencanaan karir itu seperti apa. Yang terakhir, kamu harus diskusikan pada jaringan kelompok kamu, analisislah cara perencanaan karir yang tepat itu seperti apa. Oke, lakukan diskusi dalam waktu 15 menit, tuangkan dalam PPT yang sudah saya share di grup WhatsApp kalian. Kemudian nanti setelah 15 menit, kalian semua akan melakukan presentasi satu persatu sampai 5 kelompok tadi itu tampil semua, gitu. Apakah instruksi saya sudah jelas? Sudah Pak. Jelas Bapak. Oke. Agar kalian nggak nebak-nebak, saya akan tampilkan bentuk LKPD-nya seperti itu. Bentar. Baik, nah, oke, ini adalah LKPD yang sudah saya berikan di WhatsApp grup kalian. Ini adalah LKPD kelompok. Silakan diisi nama kelompoknya. Kamu bebas memberikan nama apa saja, di mana nama-nama itu adalah rencana karir yang tepat untuk setelah lulus. Misalkan nama kelompok kerja freelance, nama kelompoknya menikah, nama kelompoknya kuliah perguruan tinggi. Jelas ya nama kelompoknya ya? Jelas, oke. Ya Pak, jelas Pak, siap. Kemudian tuliskan anggota kelompoknya siapa saja. Setelah itu baru tulis jawabannya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Oke, gitu. Paham LKPD-nya? Paham Pak. Paham Pak. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Tidak ada. Oke. Silakan lakukan diskusi selama kurang lebih 15 menit. Kerjalah dengan sungguh-sungguh karena jawaban kamu akan menentukan perencanaan karir yang tepat itu seperti apa, guys. Oke, silakan diskusi. Oke, baik. Sudah diskusinya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Sudah selesai Pak. Sudah selesai ya? Oke, terima kasih. Silakan kelompok pertama untuk presentasi. Oke. Lanjut kelompok 2. Baik. Lanjut kelompok 3. Oke. Sepertinya semua kelompok sudah melakukan presentasi. Dan kelima-limanya sudah menjabarkan jawaban dari diskusi kelompok yang mereka lakukan, guys. Oke, kira-kira
saya ingin tahu dari hasil kelompok tadi, kesimpulan yang bisa kamu ambil apa mengenai perencanaan karir ini. Silakan bicara. Perencanaan karir sangat bermanfaat untuk masa depan, Pak. Oke, terima kasih Eko. Perencanaan karir sangat bermanfaat untuk masa depan. Ada lagi? Perencanaan karir bisa membantu saya dalam menentukan arah masa depan saya nanti, Pak. Wow, begitu. Mengagumkan sekali jawabannya. Perencanaan karir bisa bermanfaat untuk menentukan kehidupan saya nanti. Itu sangat bagus sekali. Oke, untuk penguatan kalian ya, untuk penguatan kalian. Artinya kita hari ini sudah sepakatkan bahwa cara perencanaan karir yang tepat adalah yang sudah kita bahas di kelompok tadi. Sepakat ya? Sepakat? Oke, terima kasih Yusron. Bagus. Oke, sebagai bahan penguatan kalian, saya akan menayangkan sebuah video di mana video ini bisa membantu kalian dalam merencanakan karir yang tepat sesuai dengan diri kalian masing-masing seperti itu. Memperoleh karir atau pekerjaan yang layak dan sesuai harapan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Apa sih karir itu? Dalam pengertiannya, karir diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Untuk itu, tidak semua pekerjaan serta-merta merupakan karir seseorang. Hanya beberapa pekerjaan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup, diresapi seluruh pikiran, dan mewarnai gaya hidupnya merupakan karir bagi seseorang. Kemudian, apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi. Tujuan melakukan perencanaan karir adalah untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Perencanaan karir ini bukan hanya ditekankan pada pekerjaan yang akan kita peroleh nantinya, tapi juga persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Kemudian, bagaimana tahapan-tahapannya? Yang pertama, kembangkan rencana karir. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memikirkan mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk melakukan hal yang kita inginkan. Yang kedua, tinjaulah bakat dan minatmu. Pikirkan secara mendalam dan serius tentang hal-hal yang kamu sukai, serta mampu kamu kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kamu yakini kebenarannya. Yang ketiga, cari tahu tentang pekerjaan yang pas buat kamu, yaitu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat yang kamu miliki, latar belakang pendidikan, serta kondisi kerja lingkungan yang kita harapkan, sehingga kejelasan arah fokus pekerjaan. Yang keempat,
Bandingkan keterampilan dan minat yang kamu miliki dengan karir atau pekerjaan yang kamu pilih. Karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. Yang kelima, kembangkan tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategi selanjutnya. Yang keenam, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kamu dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kamu buat. Hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Kamu akan mulai berpikir mengenai besarnya uang yang kamu butuhkan untuk mewujudkan karir kamu. Yang kedelapan, cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang kamu yakini dapat membantumu untuk memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir. Richard Leider, seorang konsultan karir dari Amerika, memiliki rumus modern yang dapat mengkalkulasikan bagaimana kita dapat mewujudkan rencana karir di masa depan dengan efektif dan gemilang. Rumus Leider itu adalah sebagai berikut. T adalah bakat. 2B yaitu passion dan purpose. Artinya, dalam memilih sebuah karir, diperlukan adanya gairah dan keinginan untuk menggapai karir tersebut secara maksimal. E, yaitu environment atau lingkungan. Lingkungan sekitar menjadi tempat belajar dan aktualisasi diri. Untuk itu, pilihlah lingkungan yang positif, sehingga kita akan terhindar terjerumus ke dalam hal-hal yang justru akan menghambat karir kita. Kemudian V, yaitu vision atau visi. Leider melihat bahwa dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh ke masa depan, kita akan dapat mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan dicapai. Sekian materi orientasi karir. Semoga bermanfaat. Oke, kembali ke Pak Do. Ini tadi adalah video penguatan untuk orientasi karir dan perencanaan karir buat kalian. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya ya, bagaimana caranya merencanakan karir yang tepat untuk kehidupan kita. Karena ingat sekali lagi bahwa segala keputusan yang diambil tanpa rencana akan menghasilkan sebuah hasil yang kacau atau tidak bisa tidak diinginkan. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, maka dari itu kita harus membuat perencanaan yang matang, seperti itu guys. Oke, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kalian perihal materi hari ini terkait perencanaan karir yang sudah kalian miliki solusinya melalui sebuah penyelidikan, sebuah presentasi produk dari kelompok? Silakan menanggapi. Jelas, Pak. Jelas sekali? Jelas sekali. Oke. Wulan mungkin mau menanggapi? Enggak, Pak, sudah jelas, sudah cukup. Sudah jelas. Oke. Untuk yang terakhir, Pak Do kepingin kalian menyimpulkan keseluruhan dari kegiatan yang telah kita lakukan hari ini. Apa? Silakan disimpulkan. Saya, Pak. Silakan Eko, silakan. Bahwa untuk membuat perencanaan karir yang baik itu kita harus merencanakan matang-matang. Kalau kita tidak merencanakannya secara matang, nanti hasilnya bisa tidak maksimal, Pak. Seperti itu menurut pendapat saya. Terima kasih Eko sudah mengatakan atau mengutarakan pendapatnya. Satu lagi mungkin selain Eko, saya biar mantap. Kita semua biar mantap hasilnya. Untuk menyimpulkan apa saja yang telah kita lakukan hari ini, guys.
Saya Pak ya, dicoba dulu Pak. Oh, silakan Yusron. Ya. Kalau menurut saya, karir itu perlu adanya perencanaan Pak. Entah itu perencanaan di angan-angan ataupun ditulis secara matang, dikonsep secara matang seperti itu Pak. Karena kalau karir sudah kita planning, kita rencana dengan matang, maka hasilnya pun insya Allah juga akan baik Pak. Karena setiap tahapan rencana kan sudah pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita pikirkan Pak. Kalau misalnya saya kuliah, saya harus seperti ini. Kalau saya menikah misalnya, saya harus pulang ke suami saya seperti itu Pak. Harus ada konsekuensinya. Seperti itu Pak. Ya, Mungkin terima pendapat kasih saya. Yusron. Terima kasih Ahmad Yusron. Wow, super sekali ya ternyata kesimpulan dari Ahmad Yusron dan juga Eko tentang kegiatan kita hari ini. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian semua, Pak Do juga sudah membagikan LKPD yang kedua melalui WhatsApp grup kalian. Dan LKPD ini harus kalian isi secara individu, guys. Tampilannya seperti ini, guys. Oke, saya udah bagikan melalui WhatsApp grup. Nanti kalian bisa ngumpulkan lewat WhatsApp grup kita ya. Jadi saya bisa ngecek jawaban kalian. Oke. Jadi seperti ini tampilannya. Kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu bingung cara ngisinya seperti apa. Tinggal ketik saja nama lengkapnya. Kemudian ini ada permasalahan apa yang berusaha dipecahkan dalam kegiatan ini. Kamu deskripsikan semua sesuai dengan pendapat kamu. Kemudian yang kedua seperti ini, kegiatan apa yang kamu lakukan untuk memecahkan masalah tersebut, apa saja kamu jabarkan melalui lembar jawaban itu. Yang ketiga itu, yang keempat seperti ini. Kamu save saja hasilnya, kemudian kamu kirim ulang ke WhatsApp group dengan nama masing-masing individu. Apakah bisa dimengerti caranya mengisi LKPD? Bisa mengerti, Kak. Bisa, oke. Pelajaran layanan kita sudah selesai. Terima kasih atas kerjasama kalian. LKPD-nya jangan lupa dikerjakan. Kita ketemu lagi di layanan klasikal selanjutnya. Yang penting tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus berusaha untuk meraih impian yang kamu menginginkan. Sebelum kita akhiri layanan hari ini, marilah kita berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku yang tercinta. Semoga kalian semua sehat dan segera meraih impian yang kamu ingin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.